Pengalaman puluhan tahun bisa diringkas jadi pelajaran berharga. Ini 30 tahun bisnis dalam 5 menit. Simak baik-baik. Pernah kepikiran buat mulai bisnis, tapi malah pusing sama semua nasihat yang ada di luar sana? Nah, kali ini kita bakal ngerangkum pengalaman bisnis selama 30 tahun dari seorang pengusaha, Simon Squibb. Ini bukan teori jelimet dari buku teks ya, ini adalah kerangka kerja yang nyata, yang kadang-kadang malah nggak kepikiran, tapi bisa langsung Anda pakai buat perjalanan bisnis Anda sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari titik awal yang sebenarnya, yang mungkin banget bukan seperti yang Anda bayangin. Terus kita bakal lihat gimana caranya mulai bisnis tanpa modal sepeser pun, gimana ngadapin menang dan kalah, lanjut ke cara membangun kerajaan bisnis Anda, dan yang terakhir gimana cara ngerancang strategi keluar yang cerdas. Yuk kita mulai aja. Oke, kita masuk bagian pertama. Siap-siap ya, karena kita bakal ngebongkar nasihat bisnis pertama yang mungkin pernah Anda dengar. Ternyata nih, apa yang sering diajarin di sekolah justru bisa jadi penghalang terbesar Anda loh. Kita semua kan diajarin buat cari celah di pasar, ya kan? Nah, menurut Simon, itu justru jebakan. Keunggulan yang beneran itu bukan datang dari peluang, tapi dari passion atau hasrat. Kenapa? Soalnya hasrat itu melahirkan obsesi, dan obsesi itulah yang bikin Anda terus-terusan berinovasi dan kerja lebih keras dari siapapun. Contohnya nih, agensinya dia, Fluid. Waktu dia mulai, ada 500 pesaing lain. Gila kan? Tapi dia bisa berhasil karena dia benar-benar terobsesi sama dunia marketing, yang akhirnya mendorong dia buat terus berinovasi dengan cara yang nggak bisa ditiru orang lain. Intinya simple, cintai apa yang Anda kerjakan, dan secara alami, Anda bakal ngalahin yang lain. Gimana kalau ternyata Anda nggak butuh pinjaman bank buat mulai bisnis? Nah, bagian ini ngebahas gimana caranya kita bisa gerak maju cuma bermodal ide. Ini bukan soal punya uang, tapi soal jadi orang yang kreatif. Anda pernah nggak ngabisin waktu berbulan-bulan buat nulis rencana bisnis yang kelihatannya sempurna? Simon bilang dokumen itu justru bisa ngebunuh perusahaan Anda bahkan sebelum mulai jalan. Loh, kenapa? Karena dunia nyata tuh nggak peduli sama rencana kaku Anda. Jadi solusinya, ganti rencana kaku itu pakai peta pikiran yang dinamis. Ini ibaratnya ngasih ruang buat bisnis Anda buat bernafas, berevolusi, dan beradaptasi. Kayak kata Mike Tyson, semua orang punya rencana sampai mereka kena tonjok di muka. Nah, peta pikiran inilah yang bikin Anda bisa lincah dan siap ngerespon tonjokan yang nggak terduga itu. Dan ini gampang banget loh buat mulainya. Coba deh, taruh hobi Anda di tengah-tengah. Dari situ, bikin cabang-cabang ide. Bisnisnya bisa jadi apa ya? Satu langkah kecil pertama yang bisa dilakuin apa? Gimana cara-cara buat ngasilin duit? Dan siapa aja yang mungkin bisa bantu? Intinya, bukan buat punya semua jawaban dari awal, tapi buat mulai nge-explore semua kemungkinannya. Ingat Airbnb? Mereka itu nggak mulai dengan modal jutaan dolar. Mereka justru jualan serial edisi khusus buat dapetin uang tunai pertama mereka. Dan yang lebih penting lagi, buat ngobrol langsung sama calon pelanggan. Ini bukti nyata banget kan? Anda nggak perlu modal Ventura buat mulai. Yang Anda butuhin cuma kreativitas buat dapetin dolar pertama. Oke, Anda udah mulai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berat, permainan psikologisnya. Ngebangun bisnis itu ibarat pertempuran emosional yang panjang. Yuk kita lihat gimana cara menangnya. Ini bukan cuma soal strategi, tapi soal pola pikir. Ini nih alasan nomor 1 kenapa banyak bisnis bisa menang. Kepuasan yang ditunda. Simon itu pernah kerja gratis buat klien pertamanya. Kedengarannya gila ya? Mungkin. Tapi itu justru ngebangun loyalitas yang nggak bisa digoyahin. Klien itu akhirnya bertahan selama 16 tahun dan jadi pendukung terbesarnya. Jadi kasih nilai lebih dulu, nanti hasilnya bakal ngikutin. Banyak yang bilang keberuntungan itu untung-untungan. Tapi Simon yakin itu ada rumusnya. Kegigihan itu datang dari passion Anda. Visi yang jelas ngasih Anda tujuan. Dan keberanian buat ambil resiko, itu yang nyiptain peluang. Lupakan deh pepatah, semakin keras kamu bekerja, semakin beruntung kamu. Yang benar itu, semakin banyak risiko yang kamu ambil, semakin beruntung kamu. Nah, ini salah satu ide yang paling nancap. Belajar buat nerima kegagalan itu adalah kekuatan super Anda. Siswa peringkat A itu kan dilatih buat nggak pernah salah, jadinya mereka takut banget ambil resiko. Sementara itu, pengusaha hebat justru belajar dari kesalahan mereka, beradaptasi, dan terus maju. Biarin aja orang lain ngeremehin Anda, itu justru keuntungan terbesar Anda. Setelah Anda berhasil lewatin fase awal yang penuh gejolak, sekarang waktunya mikir lebih besar. Ini bukan lagi soal kerjaan, tapi soal ngebangun sesuatu yang bisa bertahan lama dan berkembang bahkan tanpa Anda. Ini soal ngebangun sebuah kerajaan.
Pernah dengar budaya itu melahap strategi buat sarapan? Artinya gini, kalau Anda ngebangun bisnis dengan tujuan yang jelas dan kuat, Anda nggak perlu lagi repot-repot ngurusin orang satu persatu. Anda cukup kelola tujuannya aja. Orang-orang yang tepat bakal ngikutin secara alami dan sejalan sama tujuan itu, yang artinya drama dan stres manajemen bakal berkurang drastis. Dan ini dia contoh pemasaran yang jenius banget, filosofi tangga. Lakuin sesuatu yang gila dan nggak kepikiran. Contohnya, beli satu-satunya tangga yang pernah dijual di London. Ini pasti bakal narik perhatian media, terus kembangin idenya, dan ajak partner buat bayarin semuanya. Tiba-tiba pemasaran bukan lagi jadi biaya, tapi jadi pusat keuntungan. Keren kan? Terus gimana caranya nanemin nilai-nilai ini ke brand Anda pas bisnis makin besar? Ada 2 jalur utama nih. Anda bisa pinjam kredibilitas dari tokoh luar yang udah mewakili nilai-nilai Anda, atau punya pemimpin internal yang kuat yang jadi wajah perusahaan. Dua-duanya ada resikonya, tapi ini cara yang udah terbukti buat ngasih kepribadian yang nyata ke brand Anda. Akhirnya kita sampai di babak final. Gimana caranya Anda bisa merealisasikan semua nilai yang udah Anda bangun bertahun-tahun? Ini bukan soal nyerah, tapi soal gimana cara Anda mastiin warisan Anda tetap ada dan dapatin hasil dari semua kerja keras selama ini. Simon ngebaginya jadi 3 jalur utama. Jual ke pesaing atau jadi perusahaan publik itu udah biasa. Tapi dia nekenin satu jalur yang sering banget diabaikan. Jual ke tim yang udah bantu Anda ngebangun dari nol. Ini bisa jadi cara keluar yang paling powerful dan memuaskan secara emosional. Dan ini ngebawa kita ke sebuah paradoks yang keren banget. Bisnis yang paling laku, yang paling diincar sama investor, justru adalah bisnis yang gak pernah mau dijual sama pendirinya. Kenapa? Karena passion dan tujuan yang tulus itulah yang nyiptain nilai yang gak bisa ditiru. Nilai yang pengen dibeli sama semua orang. Jadi, sekarang Anda udah punya playbooknya. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kenapa? Masalah apa sih yang saking pentingnya buat Anda, sampai Anda rela mendedikasikan diri buat nyelesain masalah itu? Karena pada akhirnya, cuma itulah yang benar-benar penting. Kalau ini membuka pikiranmu, pastikan kamu follow dan bantu share agar makin banyak yang sadar.